kemarin kata kamu nemuin sesuatu yang bikin getir para ojol nih Jess. Iya. Tentang kedai makanan ya. Kedai makanan benar. Kenapa bikin sampai ojol merasa waduh kok saya dapat kesini lagi nih gitu misalkan. Ya. Jadi ojol itu kan salah satu fiturnya adalah GoFood gitu ya. GoFood, GrabFood, ShopeeFood dan yang lain-lain lah. Mungkin ada gitu ya. Kalau di Jakarta banyak tuh yang pesan makanan online. Nah ternyata ini tuh seperti dunia sendiri gitu dalam bisnis. Jadi ada orang yang berbisnis memang khusus untuk pesanan online. Oke. Jadi dia bikin brand, terus bikin kedai, hanya untuk pesanan online aja. Oke. Intinya kan di dalam kayak fitur ShopeeFood kayak gitu ya. Ya. GrabFood. Ya. Bikin toko kan kita kalau bisnis. Ya. Itu kan bikin tokonya itu satu nama gitu, satu nama brand gitu kan? Ya, bikin brand makanan yang apa? Misalkan jualan ayam, ayam jagoan misalkan. Ya udah bikin brand namanya ayam jagoan. Abis itu menu-menunya apa? Harganya berapa? Lalu bisa dipesan di alamat ini gitu. Nah ternyata ada orang yang melakukan strategi yang luar biasa di sini. Ada orang yang bikin 20 brand. 20 brand? 20 brand. Oke, gimana nih? Ya 20 brand kedai makanan yang khusus untuk pesanan online. Khusus pesanan online? Khusus pesanan online. Okay. Tidak ada yang makan di tempat, gak ada itu. Berarti bagus dong, dia semangat buat bisnis dong atau gimana bagus, nih? Bagus 20 brand. Nah cuman tempatnya sama. Di lokasi yang sama? Di lokasi yang sama dan tempatnya toko kecil. 20 brand di lokasi yang sama. Di toko yang ukurannya nggak terlalu besar gitu. Ya 20 brand di lokasi yang sama, menunya juga sama. Menunya semuanya sama? Menunya sama. Ya cuman beda bumbu aja. Misalkan dia tuh salah satunya adalah ayam goreng, ayam fried chicken lah. Ayam goreng tepung. Dia cuman bumbunya aja beda. Sausnya gitu. Jadi ya tinggal ngambil, kasih saus ini untuk brand ini gitu. Orderan gitu. Gokil juga tuh dia. Ibarat kita kan pernah bikin kita pernah ngebahas soal strategi corong ya. Ya. Jadi corong buat ngejaring orang ya. Sebanyak mungkin. Semakin besar corongnya, semakin banyak orang yang terkumpul gitu kan. Ya, benar. Yang akhirnya nanti beli ke produk kita gitu ya, kan. Ya. Semakin mengkerucut gitu kan. Nah ini corongnya gede banget gitu kan. 20 gitu. Ini sebenarnya strategi yang sah-sah aja ini. Bahkan brand bukan brand perusahaan-perusahaan besar lah melakukan hal yang sama. Oke. Misalkan Indofood lah. Bukan Indofood apa ya? Ya pokoknya saya lupa lah nama PT-nya. Misalnya ada satu PT ngeluarin brand snack tuh ada 5 gitu. Oh ini Jis. Atau ini. Indofood tuh kayak Indomie, Sarimi. Minuman kemasan. Minuman kemasan, benar. Ya, kan kayak Aqua ya. Ya. Dia itu Aqua kan varian yang cukup mahal. Terus ada varian yang paling murahnya Fit. Fit ya. Ya kan? Ya. Ada varian yang lebih mahalnya lagi apa mah gitu, saya lupa tuh. Tapi kan itu satu perusahaan yang sama. Nah ya gitu. Gitu ya? Maksudnya gitu benar. Contoh kayak Coca-Cola nih, Coca-Cola ada Fanta, Sprite, Coca-Cola, terus ada Presti gitu. Jadi dia ngeluarin beberapa minuman gitu. Satu perusahaan gitu. Ini juga sama, strateginya udah bagus, mantap gitu. Dia punya 20 brand untuk menguasai si dunia pesan online ini. Nah sayangnya adalah yang dikomplain netizen adalah yang pertama menunya sama. Menunya sama. Ini katanya keterlaluan nih. Katanya saya pesen di brand ini hari ini. Oke, katanya. Oh rasanya begini nih. Besoknya pesen di brand berbeda. Kok sama gitu kayak kemarin. Iya. Kok sama katanya.
Nah, bahkan saking banyaknya brand ini gitu ya. Dan menunya kan nggak cuma satu, ada banyak. Orang-orang itu buka aplikasi makanan, misalkan GoFood gitu ya. Itu tuh panjang nge-scroll, itu punya dia semua. Katanya, ini mah brandnya udah spam katanya. Saya mau cari brand lain udah gak ada katanya gitu, gak bisa. Iya, Terlalu jauh di bawah gitu. Iya. Ibaratnya kita mau nyari ayam nih ya, ayam goreng tepung kayak gitu ya. Ayam goreng tepung, set, brand 1, nggak mau yang ini. Brand 2, yang ini aja deh. Tapi nggak deh. Brand 3, kok masih menunya mirip-mirip nih gitu kan. Iya. Ternyata ini tuh 1, 2, 3 tuh masih brand yang toko yang sama. Toko yang sama, bener. Akhirnya sampai kita scroll ke 20 brand itu masih toko yang sama gitu ya. Toko yang sama, bener. Iya, dan akhirnya ya kita buat yang nggak tahu sih fine aja gitu kan sebetulnya. Ya. Brand kelima nih, saya pesan yang ini aja deh kayaknya, yang ini enak deh. Soalnya dilihat dari logonya nih. Bener. Enak nih, ini kayaknya logonya bener. gitu kan. Udah pesen yang ini. Ya kita yang mesen kan nggak tahu yang brand-brand ini semua tokonya di situ-situ aja gitu. Ya. Sama-sama aja ayamnya sebetulnya gitu kan. Ya, benar. Yang dikeluhkan netizen itu sebenarnya ya itu tadi nge-spam, netizen pengen coba menu lain, susah. Terus katanya kedua jadi lama akhirnya pesanannya karena ini satu tempat gitu. Kalau misalnya tempatnya beda-beda mah boleh. Dan bahkan ada kabar 20 brand ini karyawannya cuma 5. 5. The real kapitalis. 20 brand karyawannya cuma 5, bahkan di spanduknya tuh wow kuat banyak banget gitu ya. Oke. Nah pesanannya jadi lama, terus rasanya sama gitu ya, mirip-mirip. Keselnya di situ. Iya, kan kita bisa ngebayangin nih, Jis. Sebutlah satu brand, satu ojol tuh, satu pesanan gitu kan. Ya. Di satu tempat. Ini ada 20 brand, satu brand satu, berarti kan udah 20 tuh. Udah 20 bener, udah 20. 20 antrian di tempat yang sama. Tempat gitu yang kan. sama, bener. Apalagi satu brand bisa 2, bisa 3. Ya. Barangkali gitu kan. Ya. Itu kan bisa berkali-kali lipat. Bener. Berarti antriannya bakal, lama banget tuh. Nah ada testimoni juga dari ojolnya, ini katanya sampai 40 menit katanya. Dilema juga kalau dapat orderan dari tempat ini katanya kata ojolnya. Kalau ditolak nanti pengaruh ke performa berikutnya. Kalau ditolak, kalau diterima tapi nanti ngantrinya lama nih dari brand ini gitu. Bakal dapat komplainan nih dari customer ya. Kok lama banget gitu. Ya sudah pasti dapat komplainan katanya. Jadi dilema ojolnya juga gitu. Tapi di balik komplainan ini ada juga kok yang fans loyalnya ada. Misalkan saya suka nih ayamnya brand ini gitu. Nggak apa-apa memang diakui itu sama netizen juga kalau banyak orang yang suka dengan brand ini. Cuman kelakuan yang spam ini, yang susah ini, orang mungkin bosen gitu makan buka aplikasi munculnya itu lagi gitu. Iya. Ya mau gimana lagi itu kan strateginya dia. Agak susah. Gimana ya? Kita sudut pandangnya gimana gitu kan? Ya itu kan bagian dari strategi gitu. Sebenarnya strategi udah oke nih. Cuman ininya mungkin menunya jangan plek-ketiplek, jangan agak dipersulit dikit lah gitu. Maksudnya mungkin dia ngejar operasionalnya mudah sehingga menunya sama, beda bumbunya doang kan jadi gampang masaknya. Iya. Iya pasti ngejar itu. Iya tapi jangan gitu. Kalau bisa agak dipersulit aja nih operasionalnya gitu. Biar setiap brand itu punya ciri khas masing-masing. Gitu. Susah Jis, dia itu 20 brand itu karyawannya 5. Kalau dibedain itu kelabakan karyawannya Jis. Iya. Nggak efisien nanti jadinya. Nah itu dia kayaknya ngejar efisien akhirnya menunya sama akhirnya gitu. Aduh. Masalahnya kan dia pakai strategi 20 brand. Sebetulnya
masakannya sama gitu kan. Iya masakannya sama Masakannya sebenarnya. mah sama. Dia itu plotnya itu masakannya sama, tapi biar corongnya besar, bikinlah strategi 20 brand Iya, gitu. iya itu. Itu sebetulnya gitu kan. Iya masalahnya di situ. Secara strategi oke sih menurut saya gitu. Strategi oke. Dia mengefisiensikan memarketingkan produknya yang segitu aja misalkan. Iya. Produknya yang segitu aja tapi dengan cara brandnya banyak gitu. Iya. Tapi di lapangan kan yang jadi masalah itu satu tempat itu. Nah, Menurut itu, saya. satu tempat itu. Satu tempat untuk 20 brand. Kecuali gini, oke lah dia punya 5 tempat, dipecah tuh brand-brandnya. Satu tempat 5 brand gitulah. Ya jadi banyak tokonya lah ya. Jadi terurai, nggak terlalu macet ibaratnya gitu. Ya dan karyawannya juga banyak harusnya. Jadi ya walaupun satu tempat nggak apa-apa, tempatnya gede, karyawannya banyak biar nggak ngantri nggak lama gitu. Benar. Nah ini kalau saking monopolinya, katanya ownernya ini sampai masuk majalah Forbes katanya. Masa sih? Ya jadi Forbes itu biasanya ngumpulin ini pengusaha di bawah 30 tahun yang dianggap sukses. Terus Iya. ada pengusaha di bawah 40 tahun. Nah dia masuk di bawah 40 tahun. Enggak, maksudnya dengan strategi itu dia masuk serius. Masuk Forbes? Masuk. Dan kan satu toko 20 brand. Heeh. Dia tuh tokonya bukan cuma di situ, ada banyak juga tokonya di berbagai tempat. Sehingga kita buka aplikasi GoFood dimanapun, keluarnya sih itu lagi gitu. Iya sih. Mengerikan. Masalahnya itu dia tetap berarti punya beberapa toko juga sebetulnya Beberapa gitu kan. toko juga Tapi sebenarnya. tetap dengan 20 brand itu. Iya. Iya. Ya itu, ngeri itu. Aku kira sih cuman satu Cuma toko satu doang, doang. ya. Satu toko 20 brand. Jadi makanya aku berpikirnya kalau dia punya beberapa toko pecah kayak jadi satu toko 5 brand aja biar nggak terlalu macet gitu. Enggak, ini mah. Enggak ya? Karena ini gimana? jadi si aplikasi Gojek itu atau apapun ya, Gojek, Grab dan lain-lain, Shopee, dia ngejarnya radius. Misalkan saya nih buka aplikasi GoFood. Nah, dia akan memunculkan nama-nama resto yang terdekat dengan HP saya. Kalau 20 brand itu dipecah lokasinya, nanti brand yang itu tidak masuk dong di HP saya. Oke, gitu. iya, paham. Tapi kalau si 20 brand ini dekat HP saya semua, muncul semua ini. Iya. Makanya dia strateginya tetap pokoknya beberapa toko, punya banyak toko tapi tetap dengan satu toko itu 20 brand pokoknya gitu ya. Iya, benar. Untuk incer tadi area tadi. Bener, untuk ngincar area, bener. Ya udah gimana lagi itu emang strateginya. Strategi ini terciumlah oleh pebisnis lain. Ngikutin pebisnis lain akhirnya. Ya nggak apa-apa, cuman ya akhirnya terjadi apa ya di dunia yang order makanan online ini terjadi semacam orang itu bosen akhirnya gitu, jenuh. Si konsumennya akhirnya merusak konsumennya. Konsumennya chaos sih, jadinya chaos. Konsumennya yang kesal bener. Akhirnya saya nggak mau pesan online lagi katanya, mau pesan offline aja yang biar ini katanya biar gak dapat itu lagi gitu. Iya. Enggak sih, ini buka peluang buat gini Jess, membuka peluang buat teman-teman yang punya satu brand itu harus branding dengan benar sehingga konsumen itu tahu oh ini mah brandnya itu benar-benar brand ini gitu kan. Nah harusnya benar-benar gini. Nah jadi cara mengalahkan taktik ini adalah dengan branding. Di mana konsumen itu ngetiknya itu bukan ayam goreng lagi, tapi dia mengetiknya nama brand kita. Benar. Di aplikasi makanan itu. Benar. Misalkan kita ngetik nih ayam jagoan, muncullah ayam jagoan terdekat gitu. Jangan ngetik ayam goreng, nanti munculnya brand lain gitu. Nah, gimana caranya kita memasukkan sugesti kalau orang pengen makan itu ngetiknya ayam jagoan gitu. Nah, itu yang disebut dengan branding. Nah, cara mengalahkannya ya dengan cara itu. Teman-teman harus branding. Iya. Nah, gimana Bang biar bisa kayak gitu?
pertama itu harus siapin desainnya ya. Namanya yang bagus, desainnya yang bagus, desain logonya, desain kemasannya. Habis itu teman-teman makanannya juga produknya harus enak gitu ya. Harus enak, harus bagus, pelayanannya harus cepat. Ya udah promosi endorse gitu. Gimana caranya biar viral, biar orang-orang nggak cuma nggak cuma ngetik makanannya tapi ngetik brandnya. Contoh gacoan deh, kalau gacoan tuh orang kan pasti ngetiknya gacoan gitu. Iya benar. Gak ngetik mie pedas misalnya. Iya. Mie pedas kan banyak gitu ya. Banyak Nanti. itu UMKM bermunculan kalau misalkan ngetik mie pedas. Tapi karena udah brand image-nya mie pedas ya itu ada di gacoan yang enak misalnya gitu Ya. ya udah orang pasti carinya gacoan gitu. Bener, langsungnya. gacoan atau McD gitu ya, KFC gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi kita ingat brandnya bukan ingat itunya. Iya. Nah, Bang gimana nih? Saya mau di branding aja lah biar bisa ngalahin yang itu tuh. Nah teman-teman bisa order ke Kebun Desain untuk nanti dibuatkan desain logonya, desain packagingnya dan lain-lainnya. Bisa juga sekalian daftar mereknya ya untuk syarat nanti biar jadi muncul di aplikasi makanannya. Iya, Bisa harus daftar merek ya. Biar tidak ditiru orang lain juga, tidak dipalsuin. Nah gitu. Nah buat teman-teman yang mau order desain dan daftar merek bisa langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar. Iya kayak gitu ya, gampang tinggal WA aja nomor yang tadi. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.